Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, meet again with Mr. Budianto through the Meet Nur YouTube channel in the physical education and health lesson. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 4 Istanbul, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja ya, Nak ya. Baik, alhamdulillah ketemu lagi dengan Mr. Budianto dalam pembelajaran PJJ Mapel PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Anak-anakku kelas 4 Istanbul, hari ini kita masuk dalam tema penanggulangan cedera dalam olahraga. Penanggulangan cedera dalam olahraga. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sebagai seorang muslim, kita berdoa sesuai dengan agama kita berdoa dengan membaca umul kita. Ala azinya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku kelas 4 Istanbul, sebelum kita mulai kepada gerakan-gerakan penanggulangan cedera ketika olahraga, maka sedikit Mr. Budianto akan sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya itu cedera. Oke, baik ya. Akan Mr. Budianto bacakan sedikit terkait masalah cedera. Ya, cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Ya, misalnya kita melakukan suatu aktivitas, kita paksa mengangkat sesuatu, mengangkat beban, tapi tanpa melakukan peregangan atau pemanasan. Kita paksakan, akhirnya terjadi luka dalam, luka di bagian otot atau cedera bagian otot. Itulah yang disebut dengan cedera. Baik itu secara paksaan atau kimiawi. Kimiawi itu biasanya kita aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur obat-obat dari luar. Itu paksaan juga ya. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana cara penanganannya? Baik, di sini ada 10 jenis cedera dalam olahraga. Ada 10 ya. Cuman Mr. Budi hanya menjelaskan saja, nanti kita hanya terkait bagaimana penanganan cedera pada tubuh kita ya, yang kita dilakukan secara paksaan. Dalam olahraga, semua aktivitas fisik yang menyehatkan dan menyenangkan, olahraga menuntut konsentrasi dan koordinasi yang baik. Jika lengah sedikit akan menyebabkan cedera. Nah, ini ada 10 cederanya. Yang pertama ada cedera otot pergelangan kaki, ada cedera tulang kering, ada nyeri pinggang, ada cedera bahu, kram otot, terus cedera lutut, cedera siku, cedera ankle ya, kemudian cedera hamstring, cedera, terus yang satu lagi geger otak. Geger otak itu biasanya dia jatuh terbentur. Nah, di sini Mr. Budi hanya memberikan penjelasan terkait dengan cedera otot ya. Cedera otot, bagaimana penanganan cedera otot yang kita lakukan pada saat olahraga. Biasanya kita sebelum melakukan pemanasan atau peregangan, kita langsung melakukan aktivitas olahraga. Misalnya seperti lari, sprint. Terus seperti kita lompat ya. Kemudian kita melakukan meroda. Nah, itu akan menyebabkan cedera. Atau roll depan, kita sebelum melakukan peregangan kita lakukan aktivitas seperti itu, maka akan membahayakan, akan menyebabkan tarikan atau paksaan pada otot kita. Maka dari itu kita perlu penanganan sebelum melakukan aktivitas. Nah, penanganan atau permulaan sebelum kita melakukan aktivitas itu adalah namanya pemanasan atau peregangan. Nah, untuk teman-teman kelas 4 Istanbul, kali ini Mr. Budianto akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan peregangan yang baik untuk aktivitas olahraga pada umumnya. Seperti olahraga lari, olahraga melompat, lompat jauh, dan lain sebagainya ya. Nah, ya. Baik, Mr. Budi akan berikan tahapan-tahapannya untuk teman-teman bisa melakukan peregangan ya. Oke, baik. Kita mulai dari awal, yaitu kita mulai dari kepala. Kepala biasanya kita gunakan untuk ketika kita melakukan roll depan, kepala ini sangat berfungsi
menghindari agar tidak terjadinya cedera otot bagian leher maupun cedera tulang ya. Maka dari itu kita perlu melakukan pemanasan. Kita mulai dari kepala. Seperti biasa, mata sentuh kita tarik kepala, kita tarik ke bawah. Kita maksimalkan otot leher bagian belakang itu tertarik dan secara maksimal kita tekan hitungan sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita dorong ke atas secara maksimal agar otot leher bagian depan juga tertarik dengan maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita patahkan ke arah kanan agar otot leher bagian kiri juga pun menjadi rileks ya, tertarik dan menjadi lebih kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sama, arah kiri kita tarik agar otot leher bagian kanan itu menjadi lebih baik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita palingkan. Nah, kenapa kita palingkan? Otot bagian sebelah kiri bagian dalam ya agar tertarik ke bagian kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sama, sebelah kiri juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian kepala sudah selesai. Untuk bagian leher itu otot bagian leher sudah rileks ya. Kemudian kita masuk ke pundak. Nah, pundak, dari pundak nanti ke bagian lengan ya. Oke, pundak kita tarik agar otot belikat bagian belakang itu tidak mengalami kram ya, atau tidak mengalami memar atau luka dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama sebelah kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tarik ke bagian belakang untuk menarik otot di bawah lengan kanan kita. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita kembali ke bagian lengan. Ya, boleh ke bagian siku, boleh. Ya, bagian siku tadi kita sudah tarik ya, sudah menjadi satu kesatuan ya. Kemudian kita masuk ke bagian pergelangan. Nah, pergelangan boleh kita tarik pergelangan kita arahkan ke atas telapak tangan, kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian sedikit diputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita boleh tambahkan untuk memberikan dorongan pada jari. Nah, jari kita terkadang untuk melakukan genggaman ya. Kita dorong relaksasinya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tambahkan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dorong untuk penambahan pada bagian pundak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Kita turun ke bagian pinggang. Oke. Dah baik anak-anakku semuanya, kelas 4 Istanbul kita sudah melakukan pemanasan dan peregangan di bagian lengan, ya, pundak, kemudian tangan sudah, pinggang, oke, ya, tangan kita ke atas, oke, kita dorong ke arah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebaliknya kiri, otot bagian pinggang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita putar sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kiri kita putar juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita boleh tambahkan ke bawah. Otot pinggang bagian belakang atau tulang bagian belakang. Pegang tangannya satu ujung jari bawah, ujung jari kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dorong sedikit seperti kita ingin melakukan setengah kayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masuk ke arah sendi bagian bawah di kaki ya. Oke, kita tekuk bagian kiri lurus, kanan tekan bagian kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kiri kita bergantian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tekuk ke arah belakang kaki ya, untuk lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tekuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bergantian kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan, tarik depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk lutut sudah cukup. Kemudian untuk bagian kaki dan pergelangan ya.
Oke, pergelangan kaki kita jinjit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tumit kita tarik. Boleh juga kita tarik seperti ini ya. Untuk tumit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita jinjit samping. Jinjit samping ini perlu ya, karena sering terjadi ketika kita melakukan pijakan, ankle kita sering terjadi kesleo ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Mr. Budi rasa cukup untuk pemanasan. Nanti boleh ditambah dengan pemanasan. Ini tadi yang Mr. Budi lakukan adalah pemanasan atau peregangan statis ya. Statis. Nanti bisa ditambahkan dengan peregangan dinamis. Mr. Budi rasa cukup untuk sementara untuk pembelajaran teman-teman mengatasi cedera pada olahraga. Jadi kita masuk dalam tahapan mengatasi pra sebelum olahraga. Jadi kita mengatasi itu. Nah, insya Allah nanti pada waktu PTN kita akan belajar lagi bagaimana cara menangani cedera pada olahraga ketika sesudah melakukan olahraga. Nah, oke, tahapan itu saja yang bisa teman-teman pelajari untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya kelas 4 Istanbul adalah nanti untuk pekan depan teman-teman membuat video peregangan, pemanasan, kemudian dikirimkan melalui link penugasan pengiriman tugas yang Mr. Budianto sediakan. Baik anak-anakku kelas 4 Istanbul, sampai ketemu lagi dengan Mr. Budianto dalam pertemuan berikutnya dan materi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terus jaga protokol kesehatan, menggunakan masker apabila keluar rumah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, bye bye.